Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan segala nikmat yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali kepada kesempatan yang mulia ini. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an, yang mana pada kesempatan ini akan saya lanjutkan kajian dan pembahasan pada surah Al-Bayyinah, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kali ini kita lanjutkan ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Diawali dengan huruf nun yang bertasydid. Di sini tepatnya gunnah musyaddadah. Ya, jadi ditahan terlebih dahulu, jangan terburu, sempurnakan bunyi dengungnya. Adapun di sini gunnah akmal, tingkatan dengungnya paling sempurna. Ladzi, pengucapan huruf zal tanpa diiringi dengan bunyi desis. Bukan innal ladzi, bukan zi, tetapi zi. Pertemukan ujung lidah dengan gigi sari atas ketika mengucapkannya. Innal ladzina kafaru min ahlil huruf ha sukun, sifatnya rakhawah, alirkan bunyi hurufnya, ya. Ahlil, bukan tetapi ada suara yang menggema di aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Min ahlil kitabi wal mush. Perhatikan ketika huruf shin yang bersukun, ya, di sini ada sifat tafasyi yang dimiliki oleh huruf shin, yaitu intisyarur rih fil fami, menyebar angin di dalam mulut kita, ya. Jadi nafas ini meluas di dalam mulut kita, tidak sekedar di ujung lidah. Bukan wal musrikin, bukan sekedar di ujung lidah, tetapi meluas di dalam mulut kita. Ini sifat tafasyi yang dimiliki oleh huruf shin. Wal musyrikina fi nari jahannam. Bertemu lagi dengan huruf nun tasydid, gunnah musyaddadah, sempurnakan bunyi dengungnya. Bukan jahannama, tetapi jahannama khalidi. Huruf kha sifatnya isti'la, tebal bunyi hurufnya. Ada gesekan di dinding tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur. Kho, bukan khalidina, tapi kho. Jahannam khalidina fiha. Antara fi dengan ha panjangnya sama-sama satu alif atau dua harokat. Ulaika hum syarrul bariyah. Di sini kita panjangkan dua alif 4 harokat, atau kita ukur dengan 2 kali ayun. Ada mat wajib muttasil. Ulaika hum syarru. Sya, pengucapan huruf shin anginnya meluas. Sya, bukan sa, bukan seru, tetapi sya.
Berikutnya ditekan pada huruf ra yang bertasydid. Syarru. Huruf ra tetap ada takrir, ada getaran di ujung lidah. Dan di sini ra-nya hukumnya tafkhim, ditebalkan bunyinya, bukan serru tetapi syarrul bariyah. Perhatikan huruf ya yang bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid di nabrah ditekan pengucapannya. Namun hati-hati dalam menekan huruf ya. Ini bunyi hurufnya tidak boleh sampai putus. Contohnya seperti ini. Syarrul bariyah. Ya putus bunyi hurufnya. Ini tidak boleh. Karena ya ini sifatnya layyinah dan rakhawah. Bunyi hurufnya tetap ngalir. Yang betul bagaimana? Syarrul bariyah. Ya-nya harus tetap ada, bukan putus bari ya, tetapi bariyah. Ditutup dengan huruf tak marbutah, bariyati, maka tak marbutah di sini dibaca sebagaimana huruf ha. Tampakkan sifat huruf ha yaitu rakhawah. Alirkan bunyi huruf ha-nya. Syarrul bariyah. Ya, bukan bariyah tetapi bariyah. Baik, ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Nun tasydid, sempurnakan dengungnya. Nalladzina amanu wa 'amilu wa perhatikan ketika mengucapkan huruf ain ada yang menekan di wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Sifatnya tawassut, lunak pengucapannya. Bukan wa amilu. Bukan wa tetapi wa 'amilu. Huruf shad tasydid ditekan pengucapannya. Jadi yang pertama tampak di sini adalah sifat shafir yang dimiliki huruf shad. Ada bunyi desis yang mengalir. Setelah itu sifatnya isti'la, tasa'ud as-saud ila al-hanakil a'la, suaranya naik ke langit-langit mulut sehingga bunyi huruf yang keluar ini tebal. Wa 'amilus tebal ya, tanpa memonyongkan bibir ketika mengucapkannya. Bukan wa 'amilus tidak perlu memajukan bibir ya. Wa 'amilus wa 'amilus shalihati ulaika hum khairun bariyah. Kha tebalkan, ada dengkur. Kha bukan ha, bukan bersih tetapi ada bunyi dengkur atau norak ya. Khai. Berikutnya ya sukun ya, layyina, jangan ditekan khairun. Khairun bariyah. Baik, ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jaza diawali dengan huruf jim. Jim ini sifatnya asyiddah ya, kuat tekanan hurufnya. Ja, maka jangan diiringi pengucapan huruf ja dengan nafas yang berhembus. Bukan jaza. Tidak ada angin yang berhembus. Ja ya. Jaza. Berikutnya zai di sini memiliki sifat as-safir ya. Jadi ucapkan huruf zai ini dengan diiringi bunyi desis yang safir namanya. Jangan jaja ya. Ini hilang sifat safir atau bunyi desisnya. Jaza. Setelah itu za kita panjangkan 2 kali ayun atau 2 alif, 4 harokat. Di situ ada mad wajib mutasil
yaitu bacaan mat yang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Jazaohum 'inda nun sukun bertemu dal ikhfa, mengucapkan in nun sukun samarkan atau kita persiapkan pada makhraj huruf dal disertai dengan bunyi dengung yang ringan. 'Inda rabbihim jannah, nun tasydid dengungkan. Setelah berdengung panjangkan satu alif. Jannatu adnin, ad dal sukun sifatnya qalqalah, ya, pantulkan, jangan tertahan, bukan adnin tetapi ad pantulkan. Adnin tajri, adnin kasrah tanwin bertemu ta ikhfa, samarkan kasrah tanwin pada makhraj huruf ta diiringi dengan dengung yang ringan. Adnin tajri, jim sukun juga memiliki sifat qalqalah maka dibantulkan, ya, jangan ditahan tajri tetapi tajri. Namun sekali lagi saat memantulkan huruf jim di sini bukan angin yang memantul tetapi bunyi hurufnya tajri, bukan tajri. Tajri min tahtihal, huruf ha sukun hamas, ada nafas yang mengalir. Tahtihal anhar, karena kita berhenti atau waqaf pada kalimat anhar, maka anhar haknya boleh kita panjangkan sampai 3 alif atau 6 harakat kalau kita waqaf. Tapi kalau kita wasal tidak berhenti di situ maka anhar haknya hanya dibaca 1 alif saja. Baik, kita ibtida dan mengulang kembali dari tajri. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tajri min tahtihal anhar tebalkan pengucapannya, panjangnya 1 alif. Khalidina fiha, kita panjangkan 2 alif 4 harakat atau kita ukur dengan 2 kali ayun, ada mad jaiz munfasil. Fiha abada, huruf dal panjangkan cukup 1 alif saja, ya, di sini ada mad iwad yaitu fathah tanwin yang dibaca waqaf. Abadan menjadi abada sebagaimana fathah, ya, bukan fathah tanwin abadan tetapi abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ra tebal, dhi lebih tebal. Jadi bukan sekedar radi. Kalau radi tipis ini kita mengucapkan menggunakan huruf dal, dadi. Namun buat sifatnya isti'la dan itbaq ziyadatun tafkhiman maka lebih ditebalkan, bukan radi tetapi radhi, ya. Radhiyallahu anhum wa radu, bukan sekedar du, bukan menggunakan ujung lidah ketika mengucapkan bod, bukan du tetapi du. Ketika mengucapkan bod pertemukan lidah bagian samping nempel pada gigi geraham atas wo, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di situ kita ketika mengucapkan ain nun sukun lalu ditutup dengan huruf ha, anhu, bukan dibaca anhu. Namun di sini harokatnya menjadi sukun maka tampakkan sifat huruf ha-nya, rakhawah, alirkan bunyi hurufnya. Ada sifat atau terasa sifat pada huruf ha yaitu rakhawah, bukan sekedar an tetapi an.
Dzalika liman khasyiya rabbah. Za pengucapannya tidak berdesis, bukan za, tetapi za. Dzalika liman khasyiya, tafasyi menyebar anginnya, bukan khasi tetapi khasyiya rabbah, ditutup dengan huruf ba, tampakkan sifat rakhawahnya pada huruf ha, ada suara yang menggema di aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Khasyiya rabbah. Baik, alhamdulillah alamin, saudaraku yang dirahmati Allah, selesai sudah pembahasan kita surah Al-Bayyinah ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang lebih mulia pada surah-surah yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.